Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul pada malam hari yang berbahagia ini di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Al-Ustaz selaku penceramah kita pada malam hari yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Panitia, Bapak pengurus dan seluruh segenap pengurus Masjid Al-Jami'atul Rahmah yang sama-sama kita cintai ini. Umumnya yang saya hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya masuk pada tema, alangkah indahnya saya memperkenalkan diri sedikit. Boleh Pak? Boleh. Boleh Bu? Perkenalkan, nama saya Aminullah Luis. Alamat Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saya orang Mandailing, bukan orang Pekanbaru. Saya di Pekanbaru cuma selama bulan Ramadan. Menjelang Lebaran saya akan balik ke kampung halaman saya. Saya seorang pelajar di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, salah satu pondok terbesar di Pulau Sumatera yang didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein pada tahun 1912, jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1912 Pondok Pesantren Mustafawiyah sudah ada, sedangkan Indonesia merdeka pada tahun 1945. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini ialah 5 metode dalam beramal. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ibadah, yang keempat pahala, dan yang kelima ridha Allah. Masuklah kita pada yang pertama, ilmu. Kita harus mempunyai ilmu jika ingin beramal. Karena jika kita tidak mempunyai ilmu, bagaimana kita ingin beramal? Bagaimana kita ingin sholat sedangkan kita tidak mengetahui syarat dan rukunnya? Bagaimana kita mau berpuasa sedangkan kita tidak mengetahui syarat dan rukunnya? Bagaimana kita bersedekah sedangkan kita tidak tahu cara-caranya? Maka harus dengan ilmu. Bahkan Imam Syafi'i berkata, beliau pernah berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huna fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya maka harus dengan ilmu. Imam Syafi'i menyebutkan fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu, bukan fa'alaihi bis shalah, fa'alaihi bis sadaqah, fa'alaihi bis zakat, bukan, akan tetapi fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Jika kita ingin kebahagiaan dunia akhirat, harus mempunyai ilmu. Setelah kita berilmu, maka masuk kita pada yang kedua, yaitu amal. Beramallah kita sesudah berilmu. Kita amalkan ilmu yang kita dapatkan. Al-ilmu bila amalin kasajara bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Pohon besar, daun lebat, namun tak ada buahnya. Ada guna tak Pak? Ada guna tak Bu? Tak ada guna pohon tersebut. Begitu juga dengan kita yang memiliki ilmu yang tinggi, yang memiliki ilmu yang banyak, akan tetapi tidak kita amalkan, tidak ada guna ilmu tersebut. Setelah kita berilmu, kita amalkan. Setelah kita amalkan, maka insya Allah akan menjadi ibadah. Setelah menjadi ibadah, insya Allah mendapatkan pahala. Dan ketika kita mendapatkan pahala, insya Allah diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya, maka kita akan senang di dunia dan di akhirat. Allah memasukkan kita ke dalam surganya bukan karena amal ibadah kita yang banyak, bukan karena sedekah kita yang banyak, bukan karena harta kita yang banyak,
akan tetapi karena apa? Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal tetapi tidak mendapat ridho dari Allah, percuma dan sia-sia. Bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? Maka harus dengan beramal. Ketika kita mendapatkan ridha Allah, insya Allah kita mendapatkan kesenangan dunia akhirat dan insya Allah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal. Mau nggak Pak masuk surga? Mau nggak tuh masuk surga? Nanti di pintu surga, masjid jamaah, masjid al-jami'atul rahmah berbondong-bondong lari ke dalam surga, berbondong-bondong lari masuk ke dalam surga. Saya ikut di belakang. Terus malaikat tanya, kamu kenapa ikut? Kami bukan jamaah masjid al-jami'atul rahmah. Saya pernah beruntung sekali, Bapak Ibu yang saya hormati. Maka kita harus mempunyai ilmu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya Nabi mewajibkan kita menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Uslubul ilmi minal bahri ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Ketika kita lahir, kita sudah diajari ilmu. Diazankan kuping kanan, dikomahkan kuping kiri. Maka di situ kita sudah diajari ilmu agama. Dan ketika kita wafat, ketika nyawa tidak lagi di badan, semua harta benda, maka jabatan akan ditinggalkan. Maka di situ kita juga akan diajari La ilaha Muhammadar. Ilmu gak itu Pak? Ilmu gak itu Bu? Maka kita diwajibkan menuntut ilmu, maka kita kerjakan. Karena perihal yang wajib ini, ketika kita kerjakan mendapatkan pahala, dan ketika kita tinggalkan mendapatkan dosa. Ilmu yang diwajibkan di sini ada tiga ilmu yang wajib kita tuntut. Yang pertama, ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan. Yang kedua, ilmu fikih, bagaimana kita cara menyembah Tuhan kita. Yang ketiga, ilmu tasawuf, bagaimana akhlak kita untuk menyembah Tuhan kita. Kita perbanyaklah amal kita perbaiki diri kita, karena di dunia ini kita hanya sementara, akhiratlah tempat kita selamanya. Maka kita perbanyak amal kita supaya kita mendapatkan ridha Allah. Setelah kita mendapatkan ridha Allah, insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya bersama beliau. Amin ya Rabbal alamin. Tapi kalau mau masuk surga harus mau memenuhi syarat itu. Syarat masuk surga apa Pak? Syarat masuk surga apa Bu? Mati. Ada nggak Bu yang hidup masuk surga? Maka syarat utama masuk surga adalah mati. Kita semua akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, semua akan merasakan kematian. Dan ketika kita telah meninggalkan dunia ini, semua harta benda, pangkat jabatan semuanya akan tinggal. Tiada lagi gunanya harta, karib kasih, sanak saudara, kalaulah ada amal di dunia, itulah jadi penolong kita. Apa yang menjadi penolong kita Pak? Apa yang menjadi penolong kita Bu? Amal, semuanya kembali kepada amal. Maka kita perbanyak amal ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Tuhan, saya minta ampun. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Terimalah satu nasihat itu, walaupun yang menasihatimu seorang pendosa. Terimalah satu nasihat itu, walaupun yang menasihatimu seorang pemaksiat. Karena belum tentu apa yang disampaikan kepadamu untuk menjerumuskanmu. Bisa jadi apa yang disampaikan kepadamu untuk mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.